Assalamualaikum, halo semuanya. Kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini. We will continue our last discussion about modal auxiliary wheel. Okay, now let's start. Will itu memiliki arti akan atau mau. Kata will digunakan untuk menyatakan bentuk kemauan atau kesediaan untuk melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Berbanding terbalik dengan kata will not, digunakan untuk menyatakan bentuk ketidakmauan atau ketidaksediaan. Bentuk kalimat menggunakan will yang pertama ada bentuk positif. Pola kalimatnya yaitu subject plus will plus verb one atau kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya yaitu She will come to your birthday party. Pada kalimat ini, she as a subject, kemudian diikuti kata will, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama yaitu come. Setelah kata kerja bentuk pertama boleh diikuti oleh objek dan komplement untuk penjelas kalimatnya. Dan bentuk yang kedua ada bentuk negatif. Pola kalimatnya subject plus will not plus verb one. Kata will ditambahkan not sehingga kalimatnya berubah menjadi negatif. Contoh kalimatnya, Rini will not pay the bill. Rini as a subject, will not, and pay as a verb one-nya. Dan kemudian untuk kata tanya atau bentuk interrogatif, kata will dipindahkan menjadi di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjeknya, kemudian diikuti oleh verb one. Contohnya, will you come to the house? Di sini will, you as a subject, dan come-nya sebagai verb one-nya. Oke, sekarang di sini ada adverb of time. Adverb of time itu kata keterangan atau tambahan yang dipakai untuk menerangkan waktu terjadinya suatu peristiwa atau tindakan atau kejadian. Nah, di sini ada beberapa kata yang biasa digunakan. Ada next time, tomorrow, tonight, later, next year, dan lain-lainnya. Kata will itu kan digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang akan dilakukan. Dan kata today atau hari ini itu bisa digunakan sebagai adverb of time-nya. Kenapa begitu? Ya karena 1 menit dari sekarang itu juga bisa dikatakan sebagai masa yang akan datang. Today itu kan bisa berarti 1 jam kemudian, siang harinya, atau sore, atau bahkan malam, selama kegiatannya akan dilakukan pada hari itu. Nah, di sini ada contohnya. I will send it tomorrow. Saya akan mengirimnya besok. Ini contoh kalimat auxiliary will yang ditambahkan dengan adverb of time. Oke, nah sekarang di sini ada 3 buah gambar yang ada dialognya. Pada gambar pertama, expression of modal auxiliary will-nya yaitu will you help me to bring this book? Kemudian dijawab sure. Dan yang kedua, expression of modal auxiliary will itu yang ini, will you give this note to him please? Him di sini menunjukkan siapa? Menunjukkan Udin. Dan dijawab of course, I will. Dan pada gambar yang ketiga, kalimatnya itu pada ekspresinya itu di sini. Will you buy me iced tea please? Dijawab sure. With or without sugar? Katanya begitu.
Pada ketiga gambar ini memiliki persamaan. Yang pertama, mereka sama-sama menggunakan bentuk kalimat interrogatif. Dan yang kedua, ketiga gambar di sini menggunakan kalimat tanya untuk meminta pertolongan atau meminta bantuan. Oke, now ini yang kemarin itu tugasnya yang kemarin yang sudah saya kasih ke kalian itu. Dan kemarin kelihatannya masih banyak yang bingung cara menyusun kalimat yang benar itu seperti apa. Sebenarnya itu ada trik untuk menyusun kalimat acak seperti ini ya. Tapi mungkin tidak berlaku untuk semua soal kalimat acak. Oke, yang pertama itu kalian harus mencari kata yang ada huruf kapitalnya. Pada kalimat di sini, pada kata-kata yang ada di sini harus dicari dulu mana kata yang ada huruf kapitalnya. Nah, pada soal nomor 1, kata will menjadi kata will yang ada huruf kapitalnya. Kemudian, yang kedua, jika sudah bertemu dengan kata yang diawali dengan huruf kapital, maka coba dianalisa. Itu akan menjadi bentuk kalimat seperti apa. Nah, untuk soal nomor 1 ini, will di sini menjadi kata pertama pada jawabannya. Kemudian dianalisa bentuk kalimat yang menggunakan kata will pertama, yaitu bentuk kalimat tanya atau interrogatif. Bentuk interrogatif diawali bentuk pola kalimat interrogatif itu will plus subject plus verb one-nya. Dan sekarang setelah will kita harus mencari subjeknya apa. Setelah will di sini subjeknya itu yang berupa orang, yaitu you. Setelah itu cari kata kerjanya mana. Dan di sini ada bentuk come. Setelah itu disusun will you come. Setelah itu disusun oleh setelah kata come disusun oleh kalimat objeknya atau penjelasnya. To my house tonight. Dan tonight di sini sebagai adverb of time-nya. Seperti itu ya. Besok-besok kalau misalkan masih pada bingung cara gampangnya seperti itu. Oke. Mungkin sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian kalian. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.